Anak muda sering banget kena dilema, mending reksadana atau saham. Ada yang bilang reksadana terlalu pelan, ada yang bilang saham cuannya ngeri. Padahal, bukan soal mana yang lebih keren, tapi mana yang lebih cocok sama hidup kamu. Internet bilang A, teman bilang B, TikTok bilang C. Akhirnya kamu makin bingung, bukan makin paham. Kita semua pernah ada di titik itu, mau mulai investasi tapi kebanjiran informasi. Kesalahan paling umum anak muda? Ikut-ikutan tren tanpa ngerti resiko. Temen cuan langsung ikut. Reksadana dibilang pelan, ditinggal. Saham turun dikit, panik langsung jual. Investasi itu bukan adu siapa paling berani, tapi siapa paling ngerti dirinya. Video ini bakal bantu kamu milih instrumen yang benar, bukan berdasar tren, tapi berdasar siapa kamu. Kita bahas beda reksadana vs saham, resikonya, cocok buat siapa, dan mindset biar kamu nggak salah jalan. Siap? Yuk kita bahas dari dasar. Tenang, habis nonton ini, kamu bakal tahu persis mana yang cocok buat kamu. Reksadana vs saham. Let's settle this. Reksadana itu simple. Kamu titip uang ke profesional. Mereka yang ngatur, bukan kamu. Kamu cukup duduk manis. Reksadana sama dengan kamu punya uangnya, orang lain yang nyetirin. Saham itu kamu beli sebagian kepemilikan perusahaan. Harga bisa naik, bisa turun. Kamu yang pilih dan kelola sendiri. Saham sama dengan kamu jadi bos kecil perusahaan itu. Kalau reksadana itu kayak naik bus, ada sopir, kamu tinggal ikut. Kalau saham itu kayak naik motor, bebas, cepat, tapi rawan jatuh kalau belum bisa nyetir. Beda kendaraan, beda skill. Di reksadana, tim profesional yang kelola. Kamu nggak usah mikirin tiap hari. Di saham, kamu yang ambil keputusan. Reksadana, autopilot, saham, manual mode. Reksadana cuannya stabil karena dikelola ahli. Saham cuannya bisa besar, tapi turunnya juga bisa ngeri. Cuan reksadana pelan tapi pasti. Cuan saham cepat tapi bisa ngebut juga ke bawah. Reksadana resikonya rendah sedang, cocok buat pemula atau yang nggak kuat lihat merah. Saham risikonya tinggi, harus siap mental. Kalau kamu gampang panik, saham mungkin bikin kamu sulit tidur. Reksadana cuma butuh dicek sesekali. Saham butuh waktu buat riset dan pantau kondisi. Reksadana 5 menit sebulan cukup. Saham minimal 10-30 menit seminggu. Reksadana cukup paham dasar. Saham perlu belajar lebih dalam, fundamental, teknikal, sentimen pasar. Di reksadana kamu cukup ngerti dasar. Di saham kamu harus ngerti permainan. Reksadana grafiknya stabil. Saham grafiknya naik turun tajam. Saham itu roller coaster. Reksadana itu kereta listrik stabil, pelan, jelas. Reksadana itu stabil dan gampang dijalani. Saham itu berpotensi besar, tapi perlu skill. Dua-duanya bagus. Yang penting, mana yang cocok untuk kamu dan tujuanmu. Banyak anak muda masuk investasi karena lihat teman cuan. Lupa bahwa setiap instrumen itu ada resikonya. Gak ada investasi tanpa resiko. Yang bikin rugi itu bukan resikonya, tapi ketidaksiapan kita. Reksadana itu pelan dan stabil. Grafiknya nggak banyak drama. Cocok buat pemula atau yang belum kuat lihat angka merah. Turun sedikit, tapi cepat stabil lagi. Saham itu cepat naik, cepat turun juga. Harga saham reaktif terhadap berita, sentimen, rumor, sampai global market. Makanya pemula sering kaget lihat portofolionya merah 2 hari berturut-turut. Resiko terbesar di saham itu bukan sahamnya, tapi emosi kamu. Banyak orang rugi karena panik, serakah, atau FOMO. Kalau kamu nggak bisa ngatur emosi, pasar yang akan ngatur kamu. Kalau butuh uang dalam waktu dekat, jangan taruh di saham. Saham bagus buat jangka panjang. Semakin pendek waktunya, semakin besar resikonya. Investasi jangka pendek di saham, itu namanya spekulasi. Kalau portofolio kamu turun 8% dalam 2 hari, kamu bakal gimana? Santai? Kepikiran? Panik? Jawaban kamu menentukan instrumen apa yang cocok. Instrumen terbaik bukan yang paling keren, tapi yang paling bisa kamu tahan. Banyak orang terlalu takut investasi, padahal resiko terbesar justru ada saat kamu nggak mulai-mulai. Terlalu aman kadang bikin hidup kamu nggak bertumbuh. Masuk saham tanpa ilmu itu bahaya. Beli karena FOMO akhirnya nyangkut. Reksadana tanpa ilmu masih aman, tapi tetap harus paham dasarnya. Investasi tanpa ilmu itu kayak lari di malam gelap, cepat tapi nggak tahu arah. Resiko itu bukan untuk dihindari, tapi dikendalikan. Kamu bisa diversifikasi, beli bertahap, atur batas kerugian, dan pilih manajer investasi yang tepat. Resiko itu bisa kamu kelola. Reksadana resikonya kecil menengah dan cocok untuk pemula. Saham resikonya besar dan cocok buat yang siap mental dan siap belajar. Resiko bukan masalah kalau kamu siap menghadapinya. Banyak anak muda mikir return itu cuma angka. Padahal return itu perjalanan. Ada naiknya, ada turunnya. Return besar pun percuma kalau kamu nggak kuat naik turunnya. Reksadana itu stabil dan konsisten.
Returnnya nggak meledak-ledak, tapi bisa diandalkan. Cocok buat tujuan 1-3 tahun. Kayak jogging, pelan tapi sampai. Saham punya potensi cuan besar, bisa 10-30% setahun, bahkan lebih. Tapi bisa juga minus dalam hitungan hari. Cuan saham besar, tapi hatinya harus lebih besar. Kalau lihat 5 tahun, reksadana itu stabil. Saham naik turunnya ekstrim, tapi jangka panjang bisa menang. Yang stabil menang konsisten, yang agresif menang jangka panjang. Return tinggi itu percuma kalau kamu stres setiap hari. Yang penting, return mana yang bisa kamu nikmati tanpa panik. Return terbesar bukan yang paling tinggi, tapi yang paling bisa kamu tahan. Return jangka pendek itu penuh noise. Saham kelihatan cuan cepat, tapi dramanya luar biasa. Kalau butuh uang cepat, return saham bukan jawaban. Reksadana lebih aman. Anak muda punya senjata paling kuat, waktu. Dalam 10 tahun, saham cenderung naik asal perusahaannya bagus. Reksadana juga naik stabil. Waktu selalu berpihak pada yang sabar. Orang yang rutin investasi 10 tahun bisa menang besar. Meski return instrumennya nggak tinggi-tinggi amat. Konsistensi ngalahin segalanya. Kamu nggak butuh return besar, kamu butuh kebiasaan besar. Banyak orang kira resiko besar pasti peluang besar. Padahal nggak selalu. Fluktuasi bukan cuan. Return besar datang dari ilmu, kesabaran, dan proses yang benar. Reksadana itu stabil dan cocok pemula. Saham itu potensi tinggi dan cocok jangka panjang. Tapi ingat, return besar itu bonus. Yang bikin kaya itu waktu dan disiplin, bukan instrumennya. Sebelum pilih reksadana atau saham, kamu harus jawab dulu. Kamu itu orang yang kayak gimana? Mentalnya stabil atau gampang cemas? Punya waktu belajar? Tujuanmu jangka pendek atau panjang? Instrumen terbaik itu personal, bukan ikut-ikutan. Kalau kamu pemula banget, reksadana pilihan paling aman. Gampang diakses, nggak drama, dan nggak perlu pantau tiap hari. Yang penting mulai dulu. Kalau kamu masih takut tapi penasaran sama saham, kombinasi 70% reksadana dan 30% saham itu pas banget. Setengah aman, setengah berani. Kalau kamu mau serius belajar dan punya waktu untuk riset, saham cocok buat kamu. Saham itu bukan soal pintar, tapi soal sabar dan disiplin. Kalau kamu sibuk kuliah atau kerja, waktu kamu terbatas. Fokus dulu ke karir. Reksadana itu aman buat orang sibuk, cukup cek sebulan sekali. Mental itu penting. Kalau kamu panikan, saham bikin stres. Kalau santai lihat fluktuasi, cocok ke saham. Kalau di tengah-tengah, campuran bisa jadi solusi. Tujuan jangka pendek cocoknya reksadana. Tujuan jangka panjang seperti rumah atau pensiun, cocoknya saham. Jangan pakai instrumen sama untuk semua tujuan. Modal kecil, nggak masalah. Reksadana bisa mulai dari 10.000. Kalau modalmu mulai besar dan kamu mau belajar, baru masuk ke saham. Kalau kamu punya waktu sedikit, reksadana paling pas. Kalau kamu punya waktu lebih dan suka belajar pasar, saham cocok. Investasi itu harus mengikuti hidupmu. Pemula atau sibuk, reksadana. Mau belajar dan tahan resiko, saham. Masih bingung? Campur aja. Instrumen terbaik itu yang bikin kamu tidur nyenyak dan tetap jalan panjang. Anak muda punya waktu panjang. Kamu punya kesempatan yang luar biasa, yaitu mulai lebih cepat daripada banyak orang. Tapi waktu panjang itu percuma kalau kamu nggak mulai sekarang. Mulai kecil, belajar pelan, konsisten. Jangan tunggu siap, baru mulai. Kalau kamu pengen hidup finansial yang lebih waras, lebih terarah, dan nggak gampang tumbang, tekan subscribe. Biar kita tumbuh bareng di Sadar Keuangan.